Perkenalkan, nama saya Benedictus Yunus Pendian, NIM 2210111090, mahasiswa AMP semester 3. Saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari Pak Ali Murzalin, yaitu definisi dari komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana komunikasi non-verbal dapat mendukung atau mengontradiksi komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal jika melengkapi komunikasi verbal. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Jadi komunikasi non-verbal tidak mengontradiksi komunikasi verbal. Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal terdiri dari beberapa jenis, yaitu antara lain gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, sentuhan, parabahasa, dan komunikasi waktu. Dan yang keempat, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal adalah dan non-verbal, manakah yang paling berpengaruh? Komunikasi non-verbal yang dianggap sangat penting karena sifatnya lebih jujur dibandingkan pengucapan kata atau bahasa atau komunikasi verbal. Bagaimana seseorang dapat memperbaiki penampilan komunikasi verbalnya? Yaitu biasanya dengan mempersiapkan kata-kata sebelumnya. Sebelum memulai percakapannya, berbicara dengan jelas, memperhatikan intonasi suara, percaya diri, dan memperhatikan lawan bicara. Yang keenam, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budayanya. Tindakan nonverbal dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang dan budaya lain. Contohnya, kontak mata yang intens dapat dianggap suatu penghormatan dalam suatu budaya, tetapi dianggap sebagai tanda tantangan atau tidak sopan dalam budaya lain. Yang ketujuh, bagaimana peran komunikasi verbal dan non-verbal dalam negosiasi bisnis. Komunikasi verbal dan non-verbal adalah proses penyampaian suatu informasi berupa pesan, ide, gagasan, agar bisa diterima dan diterjemahkan dalam suatu negosiasi bisnis. Dan yang kedelapan, bisakah informasi non-verbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan? Sebagai contoh, yaitu ekspresi wajah adalah kode atau sinyal yang mencerminkan perusahaan seseorang dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, dalam komunikasi internasional, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Komunikasi nonverbal merupakan interaksi yang menggunakan bahasa isyarat tanpa sebuah kata-kata. Melalui komunikasi ini, kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, kebingungan, atau sedih? Kesan pertama kita mengenal seseorang didasarkan pada perilaku dan nonverbalnya. Baik, yang ke-10. Sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Yaitu potensi teknologi untuk meningkatkan keterampilan decoding nonverbal, dan potensi teknologi juga bisa menghambat decoding nonverbal. Dan yang ke-11, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat persepsi orang lain terhadap mereka. Saat berkomunikasi, bahasa tubuh merupakan salah satu alat ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan sikap. Ada bahasa tubuh yang dapat menimbulkan kesan buruk atau negatif, yaitu yang pertama, membungkuk, menghilangkan tangan dan kaki, tatapan mata yang gelisah, menghadap ke bawah, dan sebagainya. Baik, beralih ke soal bagian B. Yang pertama, tentang
mengkaji komunikasi dalam wawancara kerja. Yang pertama, soal pertama, bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri, yaitu dengan menerapkan kontak mata, berusaha menegukkan bahu, memberi sedikit senyuman pada saat diwawancarai. Dan yang kedua, sejauh manakah pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seseorang kandidat, yaitu keputusan perekrut dalam menilai komunikasi nonverbal seseorang yang sedang diwawancarai sangat berpengaruh karena dari situ perekrut bisa mengetahui kepercayaan diri dan kesopanan orang yang diwawancarai. Baik, dan selanjutnya yang kedua tentang mengkaji presentasi produk. Soal pertama, bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk. Kosakata yang digunakan harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami audiens atau pendengar. Apa yang disampaikan bisa diterima oleh pendengar. Dan selanjutnya, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Memberikan contohnya. Contohnya, tidak bisa diimbangi dengan komunikasi nonverbal apabila komunikasi verbal yang digunakan tidak jelas penyampaiannya dan tidak mudah dimengerti. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.